Selamat pagi, Lause. Ya, siapa yang bersuka cita hari ini? Lause yakin adik-adik semua yang ada di rumah bersuka cita dan siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Adik-adik yuk sama-sama Lause mau ajak adik-adik semua yang di rumah untuk kita bangkit berdiri. Kita mau gerakin badan kita mau memuji nama Tuhan, kita naikkan pujian di kepak-kepakan tangannya. Di kepak-kepakan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digeleng-gelengkan kepala, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Kita naik punya satu kali lagi. Digopak-gopakan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digeleng-gelengkan kepala, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke adik-adik, kita sama-sama kita mau berdoa dulu ya. Yuk sama-sama kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Kami boleh kembali bersama-sama untuk beribadah, walaupun secara online tetapi kami yakin percaya Tuhan Kau terus menolong kami dan biarlah kami juga hari ini boleh belajar dari firman yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah online sekolah minggu kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ya semuanya jangan duduk dulu ya adik-adik ya. Nah Lause mau tanya nih, siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus kita itu baik? Ya, semua orang pasti percaya kalau misalnya Tuhan Yesus itu baik ya. Karena kasihnya itu nggak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik yuk sama-sama kita mau sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik,
pujian ini satu kali lagi adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke adik-adik semua, adik Rismo boleh duduk. Nah adik-adik yuk sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sama-sama kita duduk yang diam, kita boleh mendengarkan yang baik. Dan sama-sama kita menaikkan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita katakan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Ya, kita mengucap syukur pada hari ini kita dapat sekolah minggu lagi melalui online. Mari kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat belajar melalui firman ini di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang melakukan firman Tuhan, dan anak-anak-Mu yang tunduk atas perintah-Mu ya Tuhan, agar kami juga menjadi teladan bagi orang tua kami, bagi adik-adik kami, bagi teman-teman kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan waktu kami ke depan dalam tangan-Mu, dan dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, pada hari ini Pausa akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Tuhanmu Hebat, ya, yang diambil dari Yosua pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 16. Ya, Lausa akan bacakan, adik-adik menyimak di rumah ya. Yosua 2 ayat 1 sampai 16. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ, kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini.
Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sokoh dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan Allah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku dan saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, yang bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asalkan jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Ya, adik-adik, kita tahu ini cerita, mungkin adik-adik pernah mendengarkan saat waktu kelas kecil ya. Jadi di mana seorang sundal, ya, seorang yang wanita yang tidak baik itu menyembunyikan pengintai dari Israel, ya. Wanita ini bernama Rahab, ya adik-adik ya. Jadi Rahab ini menyembunyikan pengintai Israel untuk mau merebut kota Yeriko. Nah, menariknya bangsa Yeriko itu sudah tahu orang Israel, sudah tahu Allahnya. Makanya cuma 2 orang yang datang aja mereka sudah takut. Bagaimana dia melihat Allah orang Israel itu sangat luar biasa ya. Nah, kekuatan Allah Israel ini telah menimbulkan kegentaran luar biasa kepada bangsa-bangsa lain saat itu. Tidak hanya di Yeriko ya. Sehingga Rahab ini minta perlindungan kepada pengintai itu ya. Jadi Rahab itu memohon biar keluarganya, biar saudara-saudaranya semuanya dilindungi saat nanti bangsa ini direbut oleh Israel, seperti itu. Nah, kita tahu nanti kalau kita baca semuanya itu benar ya. Jadi Tuhan saat merebut bangsa Israel, saat merebut kota Yeriko, itu keluarga Rahab semuanya diselamatkan. Jadi tidak ikut dihancurkan seperti itu. Nah, jadi adik-adik, kalau begitu siapa yang dapat dipakai Tuhan? Kita lihat kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Orang yang seperti Rahab Tuhan bisa pakai ya. Yang pertama, orang berdosa yang mau bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Ya, Rahab ini bukan dari orang Israel kan. Ya, Rahab ini dari kumpulan orang-orang Yeriko, tapi dia tahu Tuhan, dia tahu Allahnya orang Israel yang begitu luar biasa.
Jadi Rahab mau bertobat, mau takut, mau percaya kepada Tuhan. Maka Rahab dipakai oleh Tuhan luar biasa ya. Akhirnya nanti kita lihat Rahab itu akan menjadi warga Israel. Lalu yang kedua, orang yang mempunyai kerinduan untuk membalas cinta kasih Tuhan, ya itu akan Tuhan pakai seperti itu ya. Yang ketiga, orang yang mau belajar mengiring Tuhan dengan setia baik dalam suka maupun duka. Jadi adik-adik, kita saat kita sedih, saat kita senang, kita terus harus mengikut Tuhan. Mungkin masalah yang dihadapi adik-adik bisa misalnya minggu nih pengennya bangun agak siang gitu ya, dibangunin sama Koko, sama Cece atau sama orang tua, nggak enak hati, aduh nantilah sedang aja lah sekolah minggunya, jadi bersungut-sungut saat sekolah minggu. Nah itu nggak baik ya. Jadi kita mengiring Tuhan itu mengikut Tuhan dengan setia apapun keadaannya ya. Mungkin bangunnya kebagian, aduh lagi males nih, tapi usahakan dengan senang hati kita beribadah kepada Tuhan. Lalu yang keempat, orang yang setia menderita demi memuliakan nama Tuhan. Ya, caranya kalau adik-adik gimana? Apakah kita harus menderita? Oh no, ya menderitanya lain ya, bukan seperti zaman-zaman Nabi atau apa ya. Adik-adik mungkin menderitanya nggak boleh nyontek, ya saat online kelas tidak boleh buka buku saat ulangan, ya itu mungkin menderita kita. Aduh lupa nih mau buka buku, nggak boleh ya. Itu menderita demi kemuliaan Tuhan. Ya, dengan jujur kita menjawab semua pertanyaan melalui kemampuan kita, bukan membuka buku dan menyontek. Nah, siapa jadi orang yang tidak bisa dipakai Tuhan? Yang pertama, orang yang tidak percaya, orang yang menolak Tuhan, itu tidak akan dipakai Tuhan. Ya, tadi kita bisa lihat tokoh-tokoh yang menolak Tuhan, Tuhan tidak akan pakai. Orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, Tuhan tidak akan pakai. Ya, jadi adik-adik kita harus percaya sama Tuhan ya. Lalu orang yang mendua hati dalam hidupnya. Oke, misalnya aku percaya sama Tuhan nih, aku sekolah minggu, tapi masih menyontek, masih nakalin dedeknya, masih bohong sama orang tua, itu mendua hati ya. Kalau percaya kepada Tuhan, lakukan keseharian kalian dengan menunjukkan bahwa kalian itu takut akan Tuhan ya, anak-anak Tuhan yang setia. Lalu yang ketiga, orang yang memang tidak mau dipakai Tuhan. Jadi udah jelas kalau adik-adik disuruh misalnya sekolah minggu adik-adik menolak, saat sekolah minggu onsite misalnya nanti kita udah onsite disuruh doa sama loser, enggak, nah itu udah pasti nggak mau dipakai Tuhan untuk doa gitu ya adik-adik ya. Nah, walaupun adik-adik masih kecil, pelayanan apa nih yang dapat adik-adik lakukan saat ini? Ya, nggak usah bagi ada 3 tempat ya. Yang pertama di rumah, di sekolah, dan di gereja. Yang di rumah, apa yang bisa adik-adik lakukan ya? Yang pertama membantu orang tua dalam pekerjaan yang praktis. Mungkin adik-adik masih keterbatasannya ya, mungkin masih kecil, nggak bisa bantu yang gede-gede. Bantulah yang hal-hal kecil. Misalnya apa? Adik-adik sudah bisa kan kalau makan selesai cuci sendiri gitu ya. Atau misalnya merapikan tempat tidur sendiri. Nah itu hal-hal praktis yang adik-adik bisa lakukan di rumah. Yang kedua, menjaga atau mengawasi adik yang sedang bermain. Ya, kalau adik-adik di rumah punya adik ya kecil, untuk mengawasi dia itu udah melakukan pekerjaan yang adik-adik bisa lakukan di rumah. Lalu yang ketiga, taat pada perintah orang tua. Nah ini susah sulit ya. susah sulit ya. Taat sama orang tua itu nggak gampang ya, tapi Tuhan mau kita menghormati, mentaati orang tua kita ya. Lalu di sekolah ya, ini zaman online, jadi zaman online ini kita sekolahnya pakai laptop, pakai handphone gitu ya. Apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama pasti kita harus taat pada perintah guru ya. Guru bilang ayo kita tes hari ini, jangan buka buku ya, kita harus tes dengan jujur, nggak boleh buka buku ya. Atau lagi guru menjelaskan apa yang adik-adik lakukan, ya buka tab lain, kita main game, no nggak boleh ya. Jadi kita harus fokus dengan sekolah kita, walaupun menjelaskannya waktu itu gurunya menjelaskan kepada semua siswa gitu. Adik-adik harus benar-benar mendengarkan. Lalu teman-teman sekolah itu mungkin kita nggak ketemu secara langsung ya, tapi kadang menemui hal teman-teman kalian itu tanya
ya kan, aduh ini nggak bisa nih tentang matematika ini nih, kamu bisa bantu nggak? Nah, kita bisa menjadi sahabat yang baik, teman yang baik untuk membantu teman kita yang kesulitan, ya saat kesulitan mata pelajaran tertentu kita bisa bantu. Lalu misalnya ini kan lagi berjalan pandemi ini, mungkin teman kita ada yang sakit, guru kita ada yang sakit, langsung kita sakit, apa yang bisa kita lakukan? Besuk, tapi bukan ke rumahnya, video call atau telepon. Nah, itu adik-adik bisa lakukan. Jadilah berkat dimanapun, ya. Lalu di gereja, gimana caranya loh? Kan ini lagi online, banyak ya. Memimpin doa, misalnya kalian dibesukin lause, gitu ya. Biasa kan ada pembesukan online. Kalian bisa tuh, lause aku mau pimpin doa. Nah, itu bisa dilakukan. Atau nanti kalau sudah onsite, ya ada pelayanan-pelayanan yang bisa dilakukan, ya memimpin doa saat ibadah atau memimpin doa saat persembahan, mengedarkan kolektor, ya kalau udah onsite ya, atau nanti ikut vokal grup, ya vokal grup apa Cherubim, ya kalau saya ngajar, jadi kalian bisa ikut pelayanan aktif di situ, ya mulai dari kecil, jangan khawatir, mulai dari kecil Tuhan bisa pakai, karena Tuhan kita luar biasa, oke? Nah, yang terakhir, beribadah pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan banyak bergurau, ya apalagi online ini kalian nggak bisa diawasin langsung sama lause-lause. Kalian harus tetap fokus dengerin firman Tuhan, memuji Tuhan, tidak bergurau sana sini, ya harus serius. Oke, sebagai penutup ya, kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, siapapun dapat dipakai Tuhan asal dia mau menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan sesuai dengan talentanya masing-masing. Ya kita tahu Tuhan itu Tuhan yang adil, Tuhan yang mengasihi kita. Kita dipakai sesuai dengan talenta kita. Ya orang berdosa sekalipun bisa dipakai Tuhan asal dia mau bertobat. Ya kita semua berdosa, Lause pun berdosa. Ya adik-adik di rumah semuanya berdosa, tapi Tuhan mau pakai. Ya yang terakhir, berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Ya layani dia, layani Tuhan sedini mungkin, sebisa mungkin kita melakukan yang terbaik. Mungkin kita masih usia masih kecil, tapi Tuhan mau pakai kita karena Tuhan kita luar biasa. Ya. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur walaupun kami masih kecil, Engkau pakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk menjadi teladan bagi semua orang, untuk menjadi contoh, untuk menjadi garam dan terang Tuhan di mana Engkau menempatkan kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, manusia yang berdosa ini Tuhan, karena kami melihat Engkau begitu luar biasa, Engkau begitu besar, Engkau begitu ajaib berkuasa atas dunia ini Tuhan. Agar kami terus dapat tunduk, patuh, dan percaya kepada-Mu Tuhan. Ini doa kami, kiranya kami terus dapat melakukan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik kita sudah menangkap firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik yang di rumah tahu gak sih superhero yang namanya Power Ranger, namanya Captain Marvel, ada namanya juga Spider-Man. Nah, kira-kira adik-adik di rumah tahu gak? Ya, kalau saya yakin pasti yang cowok-cowok tahu ya, dan yang cowok-cowok juga pasti pernah nonton filmnya, ya. Nah, di film itu diceritain kalau misalnya mereka itu sebagai penyelamat dunia. Mereka itu dianggap sebagai orang yang hebat karena bisa menyelamatkan dunia. Nah adik-adik, tapi adik-adik tahu gak ada satu orang yang juga hebat, yang tentunya pasti lebih hebat juga ya dari mereka. Namanya Tuhan Yesus. Adik-adik yuk sama-sama lo semua ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian jagoan kita. Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan
Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Nah, adik-adik, yuk sama-sama kita mau berdoa. Ibadah kita selesai, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, yuk sama-sama kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah boleh menolong kami untuk kami boleh beribadah sekolah minggu hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh melakukan setiap firman yang sudah disampaikan pada hari ini di dalam kehidupan kami. Kami serahkan setiap hidup kami, keluarga kami, Engkau yang pimpin dan jagai dan sertai kami. Kami serahkan Tuhan dan biarlah kami juga boleh beribadah kembali di minggu depan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Bye-bye.